Ya, halo teman-teman Tanya Mentor. Bersama saya Deki di IG Tanya Mentor. Nggak peduli. Bentar ya, ini ada ponakan saya nih, jadi lucu nih. Ada di sini. Oke. Nah, jadi di sini judulnya adalah kamu jangan di sini, Deren. Di sini aja. Enak. Oke, sekarang topiknya adalah beranikah Anda menjadi entrepreneur? Nah, Pak Hartono akan membagikan 7 kiat menjadi Ya, entrepreneur. Nah, mari kita undang orangnya. emang siapa itu teman Kiki? Ya, ini 7 kiat menjadi entrepreneur. Entrepreneur. Lik. Nah, ini sangat nganggut nih. Kalau Kok nggak bisa dipin ya? Mana ini Pak Hartononya mana ini ya? Kita tunggu Pak Hartononya. Oke, ini ada ponakan saya. Deren, kamu jangan di sini dulu ya. Tuh kan? Waduh. Udah kamu di sana lagi. enggak, di sini aja. Aku cuma tunggu. Waduh. Mana ini Pak Hartononya ditunggu ya. Halo. Oh, ada Bro Nurdin. Halo, Kelvin Enko, Ida Wijayanti. Halo. Ini ada ponakan saya nih, jadi mamanya lagi. Oh, ada Sinar Maju Berdikari Motor. Halo. Ini mamanya lagi nggak ada di sini, jadi mau nggak mau ya saya temenin juga ya. Belo. Halo Bro Sandy. Mana ini Pak Hartono nih? Paton. Kok belum join juga ya? Awal lagi. Iya. Ya, kita tunggu Pak Hartono ya. 1 menit lagi ya. Ya, belok. Nah, ini kita harus beradaptasi ya. Belok. Ada ponakan saya nggak bisa konsen nih. Enggak. Kamu main dulu Gi di mana? Udah. Hah? Tuh, ngelibet lagi nih jatuh nih. Ya, enggak. Ya. Iri. Wah, ada uang Nurdin belum ini masih di sini ya. Minyak mama banget. Nyapa. Iya. Ya, ini Pak Hartononya lagi di luar kota, jadi dia ada sesuatu yang harus dikerjain dulu nih, makanya kita nunggu sebentar ya. Jadi ini topiknya adalah 7 kiat menjadi seorang entrepreneur. Mungkin kalau kiat saya adalah kalian harus punya namanya uang darurat ya. Uang darurat 6 bulan ataupun setahun ya untuk biaya hidup. Lalu sisanya Anda bisa buat berbisnis ya. Ya kalau saya sih awal-awal bisnis saya ada uang darurat sebelumnya ya. Setahun lebih ya. Nggak ada suara deh Ran. Kenapa? Kenapa itu? Orangnya belum nongol di sini.
Nah, ini ponakan saya namanya Darren nih. Ya, Rumah produksi, halo, Cindy CW, Yakub KW join, Atung Lesmana. iya, iya. Abi lu. Ya, jadi menurut saya dana darurat ya, itu perlu. Lalu berikutnya yang pasti adalah ide bisnis ya. Ide bisnis harus ada juga ya. Nah, habis itu baru eksekusi. Nah, gimana cara eksekusinya? Nah, ini mungkin Pak Hartono akan lebih jelas nanti ya. Eh, Ini kabel nih, kamu hati-hati. ya. Hati-hati nih kamu tuh kabel QQ nyangkut. Enggak. Nah, Pak Hartono udah join nih. Awas kabelnya nih tuh kamu lihat, hati-hati nih tuh. Kamu megang, nanti kabelnya copot. Iya, salah. Malam Pak Deki. Ya, malam Pak Hartono. Malam apa kabar? Apa kabar? Baik-baik. Pak Hartono gimana nih kabar? Dahsyat. Sorry ya, saya baru sampai jadi tadi baterai agak low bat sedikit, jadi saya tadi cas sedikit ya. Oke. Halo. Jadi jelas suara saya Halo. Iya, jelas. jelas ya. Oke. Itu ada siapa itu, Adek? Ya, ini ponakan saya Pak Hartono. Oke. Mamanya lagi nggak ada di rumah soalnya. Halo, Pak. Halo. Ya, jadi mau nggak mau ya. Kita serba salah juga nih, ditinggal sendiri dia nggak bisa nih. Oke, nggak apa-apa. Jadi entrepreneur muda nanti. Bener. Oke. Selamat malam semuanya. Color Founder Note, ada Twist, ada Ikali 78. Selamat malam semuanya. Oke, silakan Pak Deki. Nah, ini judulnya tadi kan beranikah menjadi entrepreneur. Berarti ini ada tantangan tersendiri kayaknya ya, Pak Hartono ya. Menang kita nih. Nah, jadi Deki berani nggak? Kalau saya udah Pak, udah terjun Pak, bukannya berani lagi. Mantap. Malam Indriani Rahmi. Oke. Oh, ada Bro Michael, ada Ko Michael nih, Ko Michael Pranwijaya. Tanya mentor Pak, host tanya mentor di sini. Ya, saya tahu tuh Pak Michael. Selamat malam Pak Michael, terima kasih sudah bergabung. Oke. Nah, ini mungkin langsung Pak ya, apa? Jadi mungkin ada 7 kiat ya, menjadi entrepreneur ya. 7 kiat sakti nih. Jadinya sakti. Wah, penasaran nih. Oke, ya. Jadi di masa-masa sekarang ini kita lagi seluruh dunia menghadapi kondisi global yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, mengapa saya mengangkat entrepreneur? Ya, karena di saat COVID-19 ini melanda, ya, ini kedepannya ya, kita prediksikan nanti sampai di bulan 12 atau ya di bulan 12 atau bulan 1 itu kita akan menghadapi suatu gejala istilahnya bisa dikatakan nanti bisa krisis yang sangat global, yang sangat luar biasa yang mengena ke Indonesia ya. Jadi termasuk sekarang di Singapura sudah dikatakan krisis, di beberapa negara sudah krisis ya. Jadi Indonesia ini juga akan demikian karena sudah banyak ya pengangguran, PHK ya, dan banyak hal-hal ekspor yang tidak bisa kita lakukan, terus impor nggak bisa dilakukan.
Jadi semua lini bisnis itu terhambat semuanya. Di mana pandemi corona ini masih di Indonesia ini masih di titik-titik yang kritis ya, masih di titik-titik puncak ya. Nah, di jalan-jalan saya lihat malah corona nggak bisa dibedain lagi ya, macet di mana-mana sudah Deki. Jadi saya mengharapkan, jadi karyawan-karyawan yang sudah di PHK yang ini, ayolah sekarang beranikah Anda menjadi entrepreneur baru? Apakah Anda bisa menjadi entrepreneur baru? Jangan cari lagi pekerjaan, lowong pekerjaan dan sebagainya. Anda akan kesulitan sekarang mencari kerja. Ya, pengusaha sendiri aja menyelamatkan diri mereka saja sudah susah. Ya, untuk menutupin biaya minus-minus yang selama beberapa bulan ini karena COVID-19 ini mereka sudah susah. Jadi jangan terlalu banyak berharap. Jadi ayo berpaling, ayo segera secepat-cepatnya ambil tindakan jadi entrepreneur baru. Beranikah Anda? Nah, di sini tantangannya ya. Jadi sebelum saya bahas ya, saya akan mengini dulu sedikit. Selamat malam Pak Gabe, terima kasih sudah bergabung. Jadi ciri-ciri khas strong entrepreneur itu apa sih sebenarnya gitu? Jadi entrepreneur itu ya kita nggak usah ngomong secara teori yang banyak-banyak ya. Kita ambil suatu hal yang nyata di lapangan. Entrepreneur itu seseorang yang harus mempunyai kejelian melihat peluang-peluang usaha. Orang yang mau belajar, orang yang teliti, ya, orang yang benar-benar mau berusaha action. Walaupun sekecil apapun peluangnya, bisa dilihat sebagai sebuah peluang. Ya, jadi apa yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi terlihat oleh kita. Nah, disitulah Anda sudah mulai menjadi seorang entrepreneur. Di sanalah Anda sudah mulai mempunyai kelebihan dibanding orang lain, punya bakat, punya apa. Nah, sekarang beranikah Anda untuk ya menonjolkan ya apa yang Anda miliki sifat-sifat itu, termasuk merubah mindset dari seorang karyawan harus berubah jadi entrepreneur, di mana bisa hanya terima gaji tangan begini, kami ada punya yang kita anggap seperti ya kerja nggak kerja pokoknya gajian gitu. Nah, seorang entrepreneur tidak dapat demikian. Ya, seorang entrepreneur itu harus berjuang, ya, apalagi di masa-masa awal ya. Jadi entrepreneur itu mempunyai sifat-sifat yang orang yang sangat aktif. Ya, entrepreneur itu mempunyai seseorang yang biasanya dia tidak bisa diam, agak sibuk dan mudah bergaul. Ya. Kemudian kita lihat ya, entrepreneur baru ini bermunculan di mana-mana. Ya bagus. Nah, entrepreneur harus bisa mau belajar, dan belajar. Tidak pernah puas. Nah, kemudian, Bro Deki, tahu nggak bahwa seorang pengusaha tentu bisa jadi seorang entrepreneur. Tetapi seorang entrepreneur pasti bisa jadi seorang pengusaha. Ya, pasti bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, ini yang penting gitu. Nah, kita harus melihat apa yang kita miliki itu dulu. Ya. Jadi di sini saya mengungkapkan 7 kiat saja, 7 kiat sakti. Nah, kita nggak usah ngomong dulu yang banyak-banyak ya. Sebenarnya banyak sekali kalau mau dibahas, banyak segi ya. Kita ambil dari 7 saja dulu hal-hal yang paling penting. 1, yang paling penting itu apa? Ya, ayo Pak Bereki tebak dulu apa dulu. Yang pertama yang paling kita lakukan kalau kita mau jadi seorang entrepreneur. Dana darurat Pak kalau saya. Dana darurat. Ya, Anda memikirkan dana. Apakah orang yang nggak punya modal nggak bisa jadi entrepreneur? Ayo, yang lain audiens
yang ini jawab dulu nih Pak Deki ngomong harus punya dana baru bisa jadi entrepreneur. Apakah tidak punya modal nggak bisa jadi entrepreneur? Nah, ini ada Pak John Alan, ada Ayo. Pak Gabe, Nah, harus ada keberanian, keberanian. betul. Nah, sekarang ditanya, apakah bisa? Nah, betul, saya setuju dengan Pak Gabe ya. Jadi bisa, ya. Jadi bisa. Kenapa? Karena tidak semuanya itu hal-hal hanya modal. Pertama kita harus berani dulu. Betul ya, Pak Alan ya, jurnal kita harus berani dulu. Kita harus berani dulu mempunyai mimpi, mempunyai impian, mempunyai goal. Saya bisa. Nah, betul Pak Alan. Saya bisa. Ya. Jadi supaya kita bisa, kita harus apa? Punya keyakinan. Ya, kita harus punya keyakinan. Ya, harus ganti mindset kita dari yang dulu ke yang baru. Ya, harus punya optimis, harus punya melihat apa yang tidak dimiliki, apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, sekarang ketika kita melihat hal-hal itu, kadang-kadang orang mengatakan Anda ini orang gila. Ini nggak betul. Kadang-kadang Anda akan mematahkan semangat-semangat Anda karena apa yang dipandang Anda belum tentu dipandang oleh orang lain sama. Ya, jadi saya ada cerita satu pengalaman ya. Jadi saya pernah melakukan tanpa modal, Pak. Pak Deki juga pernah ya, pernah bergabung dengan saya dan teman-teman waktu ikut tung ya. Kita pernah bankrupt bisnis ya, di mana kita tanpa modal coba mendapatkan sebuah hasil pendapatan, mendapatkan sebuah hasil. Ya kita berhasil. Nah, seperti itu. Nah, sekarang adalah kita harus bisa menimbulkan ide-ide baru. Mencari peluang-peluang apa yang ada. Jadi, harus teliti. Harus punya kemampuan untuk membaca pasar. Nah, tiba-tiba ini peluang. Itu peluang. Ini peluang. Ya. Nah, inilah yang harus kita baca. Mungkin orang lain tidak melihat itu sebagai sebuah peluang, tapi Anda mungkin bisa melihat itu sebagai sebuah peluang. Ya, jadi jangan abaikan kemampuan kita untuk melihat peluang-peluang itu. Seperti ya Jack Ma ya. Jack Ma di awal-awal itu kan ketika dia mengemukakan rencananya, pandangannya, dia dianggap sebagai orang gila, orang gila, orang gila. Orang nggak setuju dengan apa yang dia paparkan gitu, planningnya dan sebagainya. Tetapi dia berhasil. Ya, dia berhasil mematahkan itu semua dengan berusaha take action. Nah, setelah itu kita harus take action. Ya, kita harus melakukan langkah pertama. Ya, itu yang kedua. Setelah kita mempunyai impian, kita harus mulai dari satu hal yang paling kecil aja. Ya, paling kecil aja. Contoh ya, kita ambil contoh. Sekarang ini kan kita di masa pandemi ini kan semua orang serba susah mencari makan. Nah, sekarang saya lihat banyak di orang ngomong peluang usaha ini itu, tapi tidak memberikan solusi-solusi yang baik. Ya, saya ambil salah satu contohnya ya. Kita anggaplah misalnya orang tidak mau kerja apa saja gitu misalnya. Nah, di situ banyak orang mempunyai barang-barang yang mau dijual juga nggak bisa. Kenapa kita nggak mau gabung? Dropship kayak, reseller kayak. Nah, Anda bertanya, Anda mencari itu. Nah, saya bahkan kemarin ada kasih contoh di lingkungan seseorang, dia nggak punya kemampuan apa, pendidikannya rendah, dia ngomong, saya nggak punya penghasilan. Oke, Anda mau berusaha nggak? Anda mau nggak? Nah, kalau Anda mau, bisa Anda tanpa modal. Saya ngomong, gampang. Ya, contoh, di daerah Anda laundry nggak? Ada. Sekarang kamu kumpulkan di setiap kakak, Anda bikin brosur. Kami menyediakan laundry dijemput. Nah, lebih murah sedikit. Nah, ambil itu laundry, kamu lempar ke orang lain. Nah, minta komisi dari sana. Pakai modal nggak? Tidak. Ya, tidak. Nah, terus yang sederhana, saya nyata-nyata punya ya. Terus ada lagi ya, misalnya
orang jual air minum, ya air minum kemasan, gelas, klub, aqua, dua tang, ya Remineral, apapun mereknya nggak masalah. Jadi ada di sana orang grosir, Anda ngomong, Pak, saya nggak punya penghasilan, saya mau mencari pekerjaan, saya tidak punya, Bapak boleh nggak kasih saya untuk menawarkan ini produk ke orang lain? Nah, boleh, nanti tolong Bapak yang antarkan, karena kita nggak punya modal, Anda cari peluang itu. Nah, dia dapat hasil. Ya, dapat hasil. Kemudian banyak sekali ternak lele, apa, segala macam, bertani. Ya, kita bisa ngadakan training-training itu bisa. Sekarang nih, masa apapun bisa dikerjakan. Ya, ya oke. Nah, berikutnya, apalagi? Nah, mau belajar. Berarti, hmm, Ya, berarti ya yang kan? pertama Udah itu itu. impian dulu Pak ya, Pak Hartono Ya, ya. harus Harus kita ada impian. mempunyai impian yang tinggi. Saya harus berubah. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, Anda harus punya semangat, harus punya keyakinan, saya bisa berubah. Saya bisa jadi entrepreneur. Saya bisa jadi seorang pengusaha sukses. Orang lain bisa, kenapa saya tidak? Ya, kita harus bisa. Ya, apalagi kita mempunyai keyakinan atau punya produk-produk sendiri yang selama ini kita nggak bisa menjajakannya, menjualnya atau apa. Ayo join, ya, ya bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang nggak bisa jual barangnya, nggak bisa ini atau nggak punya pekerjaan, oke, nanti boleh terakhir itu boleh sharing ke saya, boleh kirim WA saya, Pak, saya nggak punya pekerjaan, Pak, saya mau jadi entrepreneur, Pak, saya punya barang nggak bisa dijual, silakan, saya akan menyalurkan itu semua. Ya, karena nanti saya akan mulai buka, ya mungkin minggu depan, bulan depan, saya akan mulai buka namanya satu The Business Influencer. Ya, saya akan mempertemukan semua kalangan bisnis, semua yang punya produk, dan semua orang-orang yang pengangguran, semua orang yang butuh kerja, semua orang yang mau jadi entrepreneur, semua orang ini saya akan pertemukan di dalam satu forum. Ya, nah, akan kita usahakan ya. Ayo, kalau nggak kita lagi berbuat, siapa lagi menolong bangsa ini? Siapa lagi yang akan maju? Ayo, silakan. Ya, jadi silakan Bapak-bapak Ibu, jangan segan-segan. Ayo jadi entrepreneur. Ya, karena seorang entrepreneur harus bisa berani gitu dulu. Satu, punya keyakinan, punya impian. Saya mau jadi seorang pengusaha sukses Hmm. berapa tahun ke depan. Nah, itu harus punya keyakinan. Jangan mau terima gaji buta setiap bulan. Itu saja. Ya, yang ketiga, yaitu kita setelah itu harus rubah mindset kita. Harus rubah mindset kita dari seorang pekerja, dari seorang yang benar-benar, ya, benar-benar, oh saya ini harus bisa gitu, ya, harus saya bisa gitu. Nah, untuk bisa ini take action, bukan hanya bisa begini, belajarlah. Jadi mulailah introspeksi, nilailah diri kita, di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita. Nah, kekurangan kita saya rasa sekarang mentor-mentor di webinar saya setiap hari lihat banyak sekali. Anda mau belajar public speaking, ada. Mau belajar digital marketing, ada. Mau belajar ini, belajar itu, ya leadership ada. Mau belajar apa, ada. Kemudian peluang-peluang usaha banyak. Ya, peluang-peluang usaha banyak. Cuma bisakah kita melihat itu sebagai sebuah peluang? Nah, terus kadang-kadang kejelekan kita itu apa? Betul. Kejelekan kita itu adalah kita terlalu memilih pekerjaan. Kita terlalu memilih, oh saya nggak mau kerja ini, saya mau itu. Nah, kalau kita sudah perutnya lapar, sekarang sudah nggak punya apa yang mau dimakan, Anda masih milih, ingat, bangun pagi Anda besok pagi, Anda sudah harus menyediakan uang. Sarapan, gosok gigi, ya, beli air, dan sebagainya, itu harus pakai uang. Jadi tidak bisa begitu saja gitu. Ya, jadi kita harus mulai gitu ya. Ya, itu kita harus mulai. Jadi satu, tadi harus mempunyai impian yang tinggi untuk berubah. Yang disertakan dengan keyakinan besar, saya bisa, saya bisa. Nah, kita harus punya ini. Ayo, oi, saya bisa. Nah, gitu kita harus punya semangat yang begitu. Ya, orang lain mungkin nggak bisa, tapi saya bisa. Gitu. Ya, itu pertama. Yang kedua, tadi kita harus Langkah awal ya.
Langkah awal ya, itu yang pertama itu harus kita punya. Ya, nah, kedua itu kita harus merubah kita punya mindset, merubah kita punya perilaku sebagai seorang karyawan menjadi seorang yang benar-benar mau jadi entrepreneur. Ya, berusaha menggali semua hal-hal positif yang kita miliki, apa-apa yang kita kemampuan-kemampuan kita miliki menjadi kemampuan yang akan diasah lagi. Kemudian apa kekurangan kita untuk mencapai impian kita? Apa? Nah, belajarlah. Banyak sekali sekarang kesempatan COVID ini kita bisa belajar murah, cuma 100.000, 200.000, 300.000 kita sudah bisa belajar banyak setiap hari. Ya, banyak bahkan yang gratis banyak sekali. Banyak mentor-mentor yang banyak kasih gratis. Contoh di sini ada Pak Gabe ya. Contoh ini mereka, saya lihat dia sering sekali memberi hal-hal pelatihan gratis. Ya, silakan belajar di sana. Ya, saya pernah ikutin dia punya berani beberapa eh, training beliau sangat-sangat bagus, sangat-sangat luar biasa. Nah, belajar dari mentor-mentor Anda ya. Jadi belajar, ayo ya. Rubah mindset jadi seorang karyawan menjadi seorang entrepreneur. Itu harus total. Nah, ketiga, mulailah melakukan langkah kecil. Dari langkah yang kecil saja, jangan ambil langsung langkah gede. Jadi mulai langkah kecil. Nah, pada saat awal, di langkah yang pertama, itu adalah langkah yang paling berat. Paling sulit, paling banyak alasan, paling banyak malasnya, paling banyak hambatannya, ya, paling banyak kritikannya, paling banyak pikirannya, di situ semua. Ya, termasuk modal lah, termasuk orang ini lain gak setuju lah, terus mau cari kemana lah, dan sebagainya, itu kita di situ gitu. Ya, itu langkah awal yang perlu kita. Jadi kita harus mulai action. Ya, harus mulai action. Nah, tentukan apa bakat Anda. Tentukan arahnya kira-kira yang menurut Anda peluang yang ada. Contoh, ternak lele. Atau ternak ikan bandeng, ternak nila. Atau jadi seorang reseller. Atau ambil sebuah franchise. Ya, atau bergabung kolaborasi dengan teman-teman membentuk suatu perusahaan baru apa saja, IT ke apa ke, itu is okay, tapi action. Nah, jadi dropship, jadi reseller, apa saja, atau jadi makelar, apa saja istilahnya, jadi agent property is okay. Nah, tapi mulailah langkah pertama. Nah, karena langkah pertama inilah yang paling penting menentukan langkah-langkah berikutnya. Kalau Anda gagal di langkah pertama atau di awal-awal, nggak apa-apa, itu bagus. Itu bagus. Kenapa? Kalau Anda gagal, bangkit kembali. Ya, gagal 2 kali, bangkit untuk kedua kali. Gagal 3 kali, bangkit 3 kali. Ya, karena di setiap kegagalan Anda harus evaluasi di mana gagalnya. Di mana saya kekurangannya? Apa yang kurang di dalam produkkah? Di saya kah? Di sistem kah? Di pasar kah yang salah? Atau segmen pasar yang salah? Di mana yang salah? Nah, ini yang harus benar-benar kita lihat, ya, pelajari di mana salahnya. Nah, saya justru mengatakan itu langkah awal yang baik. Nah, kalau kita begitu bergerak langsung berhasil, biasanya kita lebih cepat puasnya, lebih cepat kita sombongnya, lebih cepat kita misalnya belajar sesuatu itu dari kegagalan itu kita agak sudah mulai terlena. Tetapi kalau awal itu kita mulai dari sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak gampang, tetapi di akhirnya kita akan menikmati banyak hal-hal manis. Banyak hal-hal yang akan luar biasa yang bisa kita nikmati nanti. Ya. Jadi mulailah dari langkah kecil, jalanin saja apa usaha Anda. Ya, contoh reseller ikan bandeng, boleh jalanin aja. Nah, caranya Anda harus tentukan pola Anda. Misalnya ikan bandeng, Anda harus tahu loh segmen pasarnya. Ikan bandeng itu siapa yang beli? Pasti ibu-ibu rumah tangga. Ada 2 hal, satu sebagai oleh-oleh, satu sebagai konsumsi dapur keluarga ya. Jadi itu 2 hal.
Kalau sebagai konsumsi keluarga, Anda tawarkanlah ke rumah-rumah, perumahan. Nah, disitulah peluang Anda. Ya. Kemudian, kalau Anda menawarkan produk-produk yang misalnya properti. Nah, kalau Anda menawarkan properti, carilah pangsa pasar, lihat dulu properti Anda. Properti Anda itu kelasnya kelas apa? Middle low, middle, atau middle up. Nah, harus Anda sesuaikan dengan pasar Anda. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang middle up kalau properti Anda itu yang oke gitu. Nah, dan sebagainya. Tetapi kondisi sekarang properti sekarang ini lagi benar-benar terpukul oleh karena masalah corona ini. Properti ini sekarang banyak yang terjadi harga corona, harga murah dan sebagainya, tanah dan sebagainya. Banyak orang butuh duit. Nah, carilah investor. Cari investor. Bukan orang mau beli properti sebenarnya. Sekarang carilah investor kadang-kadang. Ya, buka jadi seorang investor di bidang lain, ajaklah mereka investor ke properti. Ya, jadi itu Anda juga jadi seorang entrepreneur sebenarnya, memindahkan sebuah usaha. Jadi tidak hanya terpaku dengan agent properti nawarkan rumah begini. Jangan. Anda sudah harus berubah mindset itu. Anda harus berubah total. Anda harus berubah. Oke, saya ini seorang pengusaha. Saya ini seorang entrepreneur di bidang properti, di bidang hotel, di bidang pariwisata, apapun judulnya. Anda harus rubah dengan sesuai dengan keadaan sekarang. Jangan cari lagi, misalnya properti ya, bukan hanya mencari orang yang butuh saja, karena orang yang butuh dia sudah mulai turun. Tapi investor. Investor itu bisa saja bukan di bidang properti, tapi carilah investor yang punya duit-duit lebih banyak. Ya, Anda harus kuasai bahwa properti ini gimana. Oh, ini harga belinya sudah jauh di bawah harga pasar, apalagi mendekati dengan harga objek pajak, ya, NJOP. Wah, itu peluang bagus. Anda bisa jelaskan dengan bagus ini investor. Tidak dalam waktu yang lama, mungkin Anda sudah bisa untung sekian-sekian, atau mungkin dia bisa suruh Anda jual lagi. Jadi berkali-kali bisa jualan. Ya, Pak Tung misalnya contoh. Pak Tung tuh sekarang lagi rajin-rajinnya beli properti dia. Beli sana, jual sini. Jadi ada yang long term, short term. Ya. Jadi orang-orang yang berduit itu sebenarnya ini peluang. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin, ya kalau mau berubah, Anda juga bisa kaya. Jadi lihat peluang. Jadi kita lihat masa sekarang ini, di masa COVID, apa yang paling laku? Hand sanitizer, alat kesehatan, makanan kesehatan, ya, masker, face mask, dan sebagainya. Ya, jangan Anda alergi dengan itu. Anda juga berkecimpung lah, ikutin. Tetapi short time-nya, ingat ya, short time. Jangan jangka panjang, karena pandemi pasti akan berlalu, ya, pasti akan berlalu. Nah, banyak orang-orang kaya yang mendadak di dalam masa masa COVID ini ya. Banyak sekali. Saya punya teman banyak yang tiba-tiba kaya, banyak sekali. Ya, tapi banyak juga yang jatuh karena nggak mau berubah. Mindsetnya, waduh, nggak ada pekerjaan, begini saja. Tidak bisa. Anda harus berubah. Anda harus berubah mindset Anda. Apapun sekarang yang ada, jadikan sebagai peluang. Bisakah Anda melihat peluang itu? Bisakah Anda melihat peluang itu? Berani nggak Anda mengambil peluang itu? Itu saja problemnya. Nah, kadang-kadang banyak orang nggak berani action, tidak berani ambil peluang itu, tidak berani action. Sehingga banyak hal-hal yang membuat mereka, ya, saya di rumah saja, gitu. So, di rumah saja, yang punya pundi-pundinya masih tebel dalam, is okay. Tapi kalau yang minum kemana, besok mau makan apa punya bagaimana? Ya, saya banyak lihat di banyak jalan-jalan ya,
Itu ibu-ibu itu, bapak-bapak itu sudah mulai di pinggir jalan taruh karung goni dengan barang-barang ini menunggu orang memberikan sumbangan-sumbangan sembako, makanan dan sebagainya. Saya melihat begitu, itu malas, masih muda. Nah, itulah yang terjadi. Kalau kita begini semuanya, tidak mulai dari Anda-Anda ini, ya, halo semua warga Indonesia, penduduk Indonesia, sadar, oi, bangun, oi, ya, arahkan hidup kita. Ayo semangat semuanya, rubah cara pola kita. Jangan tunggu pekerjaan karena pekerjaan tidak akan mencari Anda. Ingat, pekerjaan, lowongan pekerjaan akan makin sedikit. Tetapi tentukanlah langkah Anda jadi entrepreneur. Ya, kalau Anda mau berusaha, Pak, tapi saya belum tahu caranya. Boleh nanti ya, nanti hubungin saya di WA saya. Saya akan kasih tahu caranya. Apa peluang yang ada sekarang? Saya akan kasih tahu. Saya akan buka peluang bisnis apa asal Anda mau berusaha. Anda mau jadi kaya, bisa. Saya akan kasih peluang-peluang bisnis apa yang ada. Atau mungkin di sini juga ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya produk, punya ide bisnis, tapi nggak tahu menjalankannya, atau tidak tahu menjualnya. Boleh juga di ini ke saya. Nanti kita akan bagikan, sharekan, kita akan bantu supaya sukses usaha-usaha Anda. Ya, saya rasa semuanya harus bangkit. Oke? Oke, Pak Deki. Nanti WA-nya Kita- akan saya taruh di ini ya, deskripsi di Ya, bawah. nanti di bawah dikasih deskripsinya bagi yang berminat ya. Oke, kita berikutnya Nomor lagi ya. 4. Mm-mm. Nah, sudah nomor 4. Setelah kita mempunyai tadi satu impian yang bagus, kedua mindset kita, ketiga kita apa tadi? Nah, apa? Harus berani ya, take action ya, harus berani ini. Nah, kemudian kita berikutnya adalah kita harus disiplin mulai. Ya, harus mulai disiplin. Nah, kalau kita sudah mulai melihat bahwa ada peluang di satu bidang ini, ayo fokuskan diri Anda di bidang itu. Ya, mulai disiplin. Oke, kalau sudah mulai melihat sesuatu, yang lain jangan buka Anda punya wawasan itu maksudnya jangan melihat semua hal itu berbarengan, fokus ke satu titik. Ya, mulailah disiplin di situ. Oke, mulai saya disiplin, misalnya saya gagal, oke saya bangkit lagi. Saya jalanin. Misalnya saya menjalanin suatu usaha misalnya jadi seorang reseller ya, reseller produk keripik misalnya, keripik. Nah, misalnya kita menjalankannya secara offline, kita tawarin mungkin karena kondisi PSBB yang sudah ini mungkin agak sulit ya, daya jangkau nggak banyak. Oke, tawarkanlah melalui grup-grup WA, tawarkanlah di sosmed, tawarkanlah di banyak macam lah ya di marketplace dan segala macam, ya silakan. Atau tawarkanlah ke teman-teman, ajak teman-teman itu juga join. Semuanya harus bisa. Jadi berusaha, kalau misalnya cara ini gagal, cari cara lain. Terus mungkin ini kurang bagus produknya, tambah produk lain. Tapi di arah itu, terus mulai disiplin. Ya, mulai disiplin di itu. Nah, tentukan waktu Anda yang konsisten. Misalnya, jangan hari ini kita kerjakan, ditawarin besok malas. Ya, hari ini belum dapat hasil, aduh besok malas dulu lah, istirahat dulu. Jangan, tidak boleh begitu. Ya, karena itu sangat penting. Terus jangan nunda-nunda, ya, jangan. Ya, jadi Anda harus mempunyai motivasi yang kuat. Ya, yang berikutnya Anda harus mempunyai motivasi yang kuat. Ya, berikutnya mempunyai nomor 5 itu harus mempunyai motivasi yang kuat untuk menjalankan goal Anda ini. Ya, caranya gimana? Caranya Anda harus merendahkan diri Anda. Serendah-rendahnya, tanyalah orang-orang yang berpengalaman, tanyalah orang-orang sukses. Ajarkan, minta belajar dari mereka. Kalau enggak, Anda boleh mungkin belajar, ikut training, ikut mentor ya. Boleh di sini saja. Banyak ya. Anda boleh baca buku, Anda boleh buka di YouTube, Anda boleh buka di Google ya. Banyak ya. Cuma semua sudah ada sekarang nih, zaman sekarang nih luar biasa, apapun sudah ada. Sekarang yang problemnya, maukah Anda?
menjalaninya? Beranikah Anda menjalaninya? Ayo semuanya, beranikah Anda? Nah, Tulis jawab di dong. komen. Ya, jadi berani ini sangat penting ya. Jadi berani ini akan membuat kita mempunyai tenaga yang eh, ekstra ya, mempunyai teks ekstra yang membuat kita kalau misalnya kita down ya, kalau kita down, terus kita harus ingat lagi impian kita tadi. Saya harus berhasil misalnya. Oke, terima kasih Pak Stefanus. Nah, misalnya saya harus mempunyai impian, misalnya saya harus punya 100 miliar di 5 tahun mendatang. Nah, kita harus ingat gitu. Ya, harus ingat itu. Terima kasih Bu Lingling berani. Ya, mantap. Nah, kita harus punya itu. Jadi sehingga kalau itu memompa energi dari kita. Memompa dari energi kita. Yes, saya bisa. Yes, yes. Kita harus nunggu gini. Harus salam dahsyat. Kita harus dahsyat. Nah, itu baru bisa menguatkan semangat kita. Setiap hari kita harus begitu. Itu memotivasi adrenalin, memotivasi, membuka kita punya wawasan dan sebagainya. Tetapi, dalam menjalaninya, kita harus mempunyai pikiran yang tenang. Harus mempunyai keadaan fisik dan apa yang jangan sibuk. Justru kita harus tenang. Semangat boleh tinggi, tapi orangnya harus tenang. Dua hal yang bertolak belakang. Banyak orang semangatnya tinggi tapi sibuk. Nah, selagi sibuk itu jadi mereka akan berubah gitu. Ya. Wah, nah ini ada Pak Ishak Lombok ya, menantang, berani WA saya. Nah, sip. Nah, itu action yang pertama yang sangat bagus. Mantap Pak Ishak. Ya. Oke, itu sudah action ya. Kemudian yang berikutnya ke-6 ya. Ke-6 yaitu kita harus berani ambil resiko. Ya. Selama ini kita mungkin sebagai karyawan ya, kita selalu di zona nyaman. Ya, kerja ada, nggak ada kerjaan. Pokoknya gaji datang setiap bulan. Benar? Iya, Terus saya udah pernah ngerasain, Pak. nggak pernah berpikir bos ini yang sudah pusing kepala, gajian mau duitnya dari mana, omset turun, barang nggak keluar, ya. Bagaimana? Ya, belum lagi saya dengar ya sudah ada berapa puluh orang bos-bos industri ya. Mereka itu sekarang lagi pusing karena mereka punya karyawan antara 1.000 orang sampai 5.000 orang. Sekarang tidak produksi, tidak jualan, tetapi semuanya masih dikasih makanan, suplai makanan dan pangan. Ya, jadi, aduh, mereka ini mengomong, kalau sampai Desember, ini tidak berlalu, tidak bisa berbuat apa-apa, ini karyawan terpaksa di PHK. Saya nggak tahu, puluhan ribu, ratusan ribu karyawan akan di PHK di akhir tahun ini. Kalau kita tidak berubah mau jadi entrepreneur, kapan? Jangan nunggu Anda di PHK, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Jangan bermimpi di masa dekat Anda mau cari lowongan pekerjaan yang empuk. Kalau Anda tidak mau berubah. Bukan berarti tidak ada lowongan ya. Lowongan tetap ada. Tetapi lowongan-lowongan yang sekarang ada adalah lowongan-lowongan yang memacu Anda menjadi entrepreneur juga. Yang bukan lowongan yang menjadi Anda seorang pekerja pasif. Tetapi lowongan-lowongan yang akan mengajak Anda menjadi seorang pekerja yang aktif, yang ujung-ujungnya menjadi seorang entrepreneur. Contoh, sebagai agen asuransi, agen properti. Itu memang mereka seolah-olah ya karyawan bekerja, tapi itu mereka juga adalah entrepreneur yang terselubung. Sekarang bagaimana mereka itu mengolah, memantapkan dirinya menjadi benar-benar seorang entrepreneur. Itu yang paling penting. Ya, bagaimana mereka mengubah konsep dan segala apa yang tertanam di benak ya masyarakat, di bos-bos bahwa mereka itu adalah agent properti. Salah. Mereka itu adalah entrepreneur di bidang properti. Rubahlah diri Anda jadi entrepreneur di bidang properti.
Jadi apapun bisa Anda sunlap, bisa jual, properti, tanah, sewa, rumah, kosan, hotel, apapun. Hajar saja. Cuma caranya jadilah seorang entrepreneur. Jangan menawarkannya seperti seorang sales. Karena Anda menawarkannya sebagai seorang sales, Anda akan berguguran di masa-masa sekarang. Gugur Anda, karena Anda sebagai karyawan itu. Bukan sebagai entrepreneur. Tapi berubahlah jadi seorang entrepreneur. Jangan seorang karyawan. Ya. Jadi banyak bidang-bidang begini yang Anda mulai. Ya. Terus saya lihat ada teman yang sudah mulai berubah ya, yang wedding, mereka EO di bidang wedding, sudah mulai menyesuaikan diri, wedding dengan kondisi PSBB, mereka sudah menerapkan protokol-protokol itu sudah mereka lakukan. Nah, oke, Bu Yuliana Lingling, entrepreneur property, sip. Nah, itu betul. Jadi harus mulai dari situ. Nah, galilah seluas-luasnya di bidang itu. Ya, karena banyak peluang di sana. Banyak orang yang nawarin saya, Pak Hartono, tolong bantu jualkanlah tanah saya, bantu juallah rumah saya, pabrik saya. Banyak yang nawarin ke saya nih. Ayo nanti yang properti yang mau jualan nih, nanti kontak saya nih. Saya banyak ini mau jual nih tanah rumah murah. Ayo kontak. Nah, jadi entrepreneur ini kesempatan emas nih. Ya, banyak. Terus ada yang punya tanah, punya kolam, punya waduk besar, bagus. Katanya mau dijual. Saya ngomong, ini investasi bagus. Jangan jual, olah jadi objek wisata. Duit mengalir tiada hentinya, saya ngomong. Tapi kan perlu modal, katanya. Waduh, gawat. Nah, itu, disinilah kita bisa melihat peluang itu kah. Pak Deki pernah ke namanya Rumah Begonia nggak di Lembang? Oh, belum Pak, belum. Rumah Begonia itu, ya di sana kebun begonia cuma 1 hektar, ya. Cuma di sana ditanamin bunga-bunga bagus, sayuran, bunga bagus, ya. Anda boleh sana lihat-lihat, memang ditata dengan bagus. Anda boleh petik, boleh beli di sana. Tidak ada apa-apa, tapi dengan suasana lingkungan yang diciptakan dengan bagus. Anda masuk ke sana bayar, Anda mau 25.000. 30.000 dan antri di sana, itu duit yang mengalir, waduh, luar biasa. Ya, dan banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Jadi mulailah ciptakanlah peluang-peluang bisnis yang segar. Ya, mau jadi seorang fotografer, mau jadi seorang apa, ayo entrepreneur, jadi bangkit. Tentukanlah sikap Anda, bakat Anda, gali sedalam-dalamnya. Lihatlah peluang sekecil apapun yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya, beranilah ambil resiko. Anda dikatakan orang gila. Anda dikatakan sebagai ngada-ngada. Anda berubah gitu misalnya. Ambillah resiko itu. Ya, jadi seorang karyawan, menjadi seorang entrepreneur. Secara pengusaha yang sukses. Ya, tapi lakukanlah langkah-langkah yang benar. Ya, harus melakukan langkah-langkah yang benar. Ya, jadi harus punya perencanaan yang betul, visi, misi, ya, harus mempunyai step-step yang jelas. Jangan asalan gitu. Terus jangan pandangannya itu buyar gitu. Misalnya, wah ini ada peluang ini, peluang. Kebanyakan Anda pusing nanti. Jadi Anda nggak akan berhasil. Fokus. Nah, yang berikutnya adalah industri kali ya. Betul. Nah, yang berikutnya adalah fokus. Ya. Yang berikutnya adalah fokus, ya. Fokuslah Anda di satu titik yang benar-benar Anda punyai, yang Anda benar-benar kuasai ya. Jadi kalau Anda mau berpindah dari satu bisnis yang nggak Anda kuasai ke sesuatu yang Anda tidak kuasai, itu akan agak sedikit sulit. Bukan berarti tidak bisa, tapi makan waktu yang agak lama. Tetapi kembangkanlah yang Anda miliki ini, ya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, contoh ya, yang sekarang contoh, yang properti ya, mungkin jangan lagi jual properti dulu sementara, mungkin sepi ya, mereka tidak jual properti, tapi ajarkanlah mereka untuk kos, untuk sewa rumah,
untuk hal-hal yang sekarang dibutuhkan. Jadi jangan jual dulu, sewa dulu, rent dulu, rent dulu, rent dulu. Sekarang kalau rumah dijual, harga jatuh Anda rugi. Sayang. Tapi nanti setelah COVID berlalu, ini pasti akan naik. Pasti akan naik. Sekarang rumah itu terjun bebas. Ya, kalau Anda jadi seorang investor, boleh beli. Tetapi Anda sebagai yang pemilik ini, jangan. Ya, coba berubah. Sewalah. Jadikanlah apa. Ya, silakan Anda benar-benar ambil peluang-peluang itu ya. Nah, kemudian mulailah membuka komunitas-komunitas yang baru, bukalah semua potensi-potensi yang ada di bidang Anda itu seluas-luasnya, bergaul. Ya, jangan segan-segan bertanya, jangan menganggap bahwa kita ini pintar. Tidak, saya juga tidak bisa apa-apa. Saya juga bukan orang yang gimana, saya sama dengan Anda. Cuma saya mempunyai beberapa latar belakang, pengalaman yang mengajarkan saya bahwa kita ini harus jadi entrepreneur. Ya, awal-awal dulu saya cerita sedikit pengalaman saya Pak Deki, ya mungkin Pak Deki juga belum pernah dengar ya. Dulu Wah, saya menarik kerja, nih, Pak. Oke. dulu saya kerja dengan sebuah perusahaan, dengan sebuah perusahaan. Perusahaan ini tidak memberikan gaji. Tapi saya lihat produknya itu elektronik ini menarik, bukan umum. Yaitu saya dulu jual freezer, chiller di tahun 1990 sekian, 94, 93, itu namanya freezer, chiller itu belum populer. Orang masih mengenal banyak kulkas. Ya. Ya, jadi orang semua belum kenal bahwa produk-produk impor itu yang macam chiller dari Italia atau ini belum terlalu terkenal. Nah, orang juga nggak mau beli biasanya. Kenapa? Karena itu buat apa? Saya punya freezer besar-besar, kulkas cukup. Nah, kecuali hotel, catering, restoran, jadi Anda harus tahu. Nah, di masa itu, semua itu masih memakai kulkas. Nah, banyak orang nggak tahu. Nah, saya melihat itu sebagai sebuah peluang. Saya melihat itu sebagai sebuah peluang. Nah, sehingga saya mau bergabung. Saya berani bergabung. Nah, gajinya nggak ada, komisinya gede, Pak Deki. Saya terima tantangan itu. Ya, padahal produk saya nggak kuasai. Nggak tahu saya produk itu, tapi impor. Oke, akhirnya saya minta produk itu, saya pelajari produk knowledge-nya. Saya pelajarin sampai bagus, sampai benar-benar. Akhirnya, produk knowledge saya lebih bagus dari manajer saya. Padahal saya sales. Produk knowledge saya lebih bagus dari saya punya manajer. Kok bisa, Pak? Karena saya mau tahu. Kita bukan hanya belajar, jangan belajar hanya dari textbook, dari katalog. Kita harus belajar dari lapangan, dari orang teknisi, dari orang yang benar-benar di bidang ini. Nah, Anda belajar dari sana, Anda akan mendapat banyak. Misalnya kulkas ini, kalau kulkas begitu dipasang, apakah sudah langsung dingin? Tidak. Anda taruh makanan begitu kulkas pasang, Anda taruh makanan di sana, di dalam busuk makanan Anda. Nah, itu banyak orang yang nggak tahu gitu. Ya, jadi banyak kesalahan-kesalahan fatal yang orang nggak tahu. Nah, itu saya tahu gitu. Nah, saya berani ambil tantangan itu. Kemudian 3 bulan kerja, setiap bulan itu kita itu ada campaign, ada campaign ya, dan setiap bulan itu saya top score. Saya selalu penjualannya nomor 1. Nah, setiap bulan itu saya dapat hadiah. Ya begitu. Dalam 3 bulan saya kerja sebagai sales, 3 bulan saya naik langsung jadi supervisor. Ya, 3 bulan saya naik jadi supervisor. Nah, dan setiap ada orang mau beli produk yang nggak tahu, manajer saya panggil saya. Pak Hartono, tolong kamu jelasin ini. Ngomong ini, dia tanya ini gini, tolong jelasin. Nah, itu dia. Kemudian, banyak orang yang begitu kita sudah mulai maju, sudah mulai masuk ya, banyak hati-hati. Banyak kiri kanan ini mulai menyerang. Yang cemburu, yang kasih isu-isu yang kurang baik, yang negatif. Ini jualnya ke temennya lah, ke saudaranya. Pokoknya cari alasan saja untuk menjatuhkan Anda, mental Anda.
Jangan takut. Terus, ya, terus stay tune in your fokus in your area itu. Terus di pekerjaan itu terus. Nah, akhirnya saya jalan. Saya naik jadi supervisor. Saya selalu setiap bulan itu sebenarnya saya sudah diminta ceritakan ke mereka mengenai kiat-kiatnya. Saya kasih, saya bagi. Saya bagikan cara-cara saya bagikan. Ya, tapi saya nggak tahu orang-orang bagaimana ya. Kalau saya cepat, nah, saya bagikan dengan rumus yang sama, tapi mereka tetap di bawah saya, tidak bisa berhasil. Nah, dalam 1 tahun, 1 tahun 3 bulan, akhirnya saya kerja, saya naik jadi manajer, menggantikan manajer saya. Dan Pak Deki harus tahu, walaupun saya jadi sales, Pak Deki, gaji saya, duit saya lebih banyak dari manajer saya. Pangkat boleh lebih rendah, tapi gaji saya lebih gede dari manajer saya. Nah, itu. Ya, jadi ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kita harus, nah, karena kita bisa melihat peluang, kita harus tahu customer kita itu siapa. Nah, bayangkan kita nawarin kulkas untuk freezer untuk industri, freezer untuk dalam jumlah besar. Masa Anda tawarin ke rumah tangga? Anda salah, segmen pasarnya salah. Bagaimana Anda mau dapat omset? Anda harus tahu dulu siapa yang bakal membeli produk Anda. Nah, saya larinya ke restoran, saya larinya ke hotel. Yang mereka itu saya rubah mindset mereka, saya rubah mereka punya daya pikir dan segala macam. Saya kasih tahu keunggulan-keunggulan apa lebihnya kalau Anda beli produk ini. Apa keunggulan kalau Anda memakai ini? Berapa hemat, berapa Anda ini? Sebenarnya Anda beli ini rugi nggak? Nah, itu. Nah, itu yang membuat mereka melihat, oh ternyata benar. Akhirnya mereka beli. Nah, akhirnya saya tadi top score di sana. Ya. Sampai kemudian saya bergabung dengan perusahaan lain, ya. Saya direkrut dari Medan ke Jakarta. Asal mula saya ke Jakarta itu begitu, Pak Deki. Saya direkrut dari Medan untuk memegang sebagai National Senior Development Manager di sebuah perusahaan elektronik yang mewakili seluruh Indonesia, ya. Jadi Pak, dalam Pak masuk, Rono, ditahan dulu nih. Ini waktunya udah dekat. Ini mau oh, lanjut gitu. gak nih? Oke. Saya Jadi, exit sesi kedua nih kayaknya nih. Gimana nih? Apa wah, mau tanya audiens nih? audiens gimana? Mau lanjut atau next saja? Terima kasih Bu Sumiati, William sudah bergabung. Terima kasih John Sukamdi, Pak Stefanus, Sign ya. Nah, Oke. bisa juga host tanya mentor juga nih Pak. Oke lah, gini aja ya. Mungkin kita ini dulu ya, dan berikutnya kita harus fokus ya. Jadi seperti itu, saya juga fokus di dalam pekerjaan saya. Saya benar-benar mendalamin sampai benar-benar daging. Sampai orang yang nggak tahu, saya tahu. Sampai saya lebih tahu dari manajer saya lebih tahu dari bos saya. Nah, kita harus sampai di titik itu. Bukan hanya produk, kita harus tahu dulu segmen pasar kita tahu siapa pembeli kita, dan cara-cara bagaimana supaya meyakinkan mereka. Mau mereka yang berubah dari A ke B ke C, Anda harus bisa. Nah, Wah, ada yang lanjut Pak. Lanjut. Berarti kita exit dulu kali ini ya, biar nggak putus nih. Oke. Terima kasih ya. Ya, kita lanjut sedikit lagi ya. Kita putus dulu. Saya simpan ya. 30 detik saya simpan Pak ya. Nanti live lagi. Oke, thank you.